Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya Catur Darmayanto. Kali ini kita ketemu di seri kepemimpinan Nusantara dengan topik Bangun Kepemimpinan Visioner ala Gajah Mada, Nelson Mandela, dan Elon Musk. Ketiga tokoh ini merupakan contoh konkret bagaimana visi bisa mengubah sejarah. Saudaraku, hari ini dunia dibanjiri tokoh-tokoh selebritas politik terkenal, viral, dan dieluh-elukan sosial media. Pemimpin seperti ini sepak terjangnya hanya mencari tepuk tangan dan pencitraan dirinya, bukan untuk arah masa depan bangsanya. Dunia tidak kekurangan pemimpin, tetapi dunia kekurangan pemimpin visioner yang memimpin dengan visi jauh ke depan. Yang dibutuhkan bangsanya, umat manusia, dan masa depan bumi yang kita huni. Dunia di tengah pusaran perubahan dan menghadapi ketidakpastian global, di mana di berbagai belahan dunia terjadi konflik geopolitik. Jutaan pekerjaan tergeser akibat adanya revolusi kecerdasan buatan atau AI dan krisis iklim yang mengancam ketahanan pangan generasi mendatang. Kita tidak cukup hanya dipimpin oleh mereka yang omon-omon, viral di media sosial, tapi tak mampu memberi solusi jangka panjang. Ibarat sopir ojek, mereka memimpin yang hanya mengandalkan GPS, yang berorientasi pada apa yang dekat dan instan. Dunia butuh pemimpin seperti nakoda kapal di tengah badai, yang bukan saja bereaksi terhadap ombak dan menghindari dari badai, tetapi nakoda yang tahu arah pelabuhan akhir yang dituju, dan ia berani mengambil risiko ke arah yang ditujunya. Di tengah dunia yang penuh kegaduhan, kita tidak butuh pemimpin yang pandai omon-omon dan cari pencitraan. Yang kita butuhkan pemimpin visioner seperti Gajah Mada yang menyatukan Nusantara, Nelson Mandela yang menyembuhkan bangsanya, dan Elon Musk yang berani menantang logika dunia. Mari kita gali rahasia kepemimpinan mereka satu persatu. Selanjutnya, Anda bangun gaya kepemimpinan versi terbaik Anda, disertai semangat untuk bangkit menjemput takdir Anda sebagai pemimpin perubahan. Insya Allah. Mari kita mulai dari tanah kelahiran kita sendiri. Gajah Mada adalah Mahapatih Majapahit, setingkat di bawah raja. Bukan hanya seorang panglima perang, namun Gajah Mada merupakan perancang visi geopolitik Nusantara jauh sebelum ada konsep Indonesia. Ketika Gajah Mada mengucapkan sumpah monumental, yaitu Sumpah Palapa, Gajah Mada bertekad tidak akan menikmati kesenangan duniawi,
sebelum seluruh kepulauan Nusantara bersatu. Sumpah ini bukan janji kosong, tetapi merupakan strategi jangka panjang guna menyatukan kerajaan-kerajaan kecil dalam satu visi, yaitu visi kebangsaan. Sehingga sumpah ini dapat dimaknai sebagai cikal bakal nasionalisme jauh sebelum Indonesia merdeka. Gaya kepemimpinan Gajah Mada dikenal keras dan mengedepankan disiplin dan ketegasan yang terkadang dianggap otoriter. Dengan ketegasan dan disiplin Bajah tersebut lahirlah konsolidasi peradaban yang membuat Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Gajah Mada bukan pemimpin yang ramah kamera, bukan tokoh yang suka basa-basi, dan juga bukan pemimpin yang ingin disukai, tetapi pemimpin yang menginginkan hasil. Ibarat tokoh teknologi saat ini, Gajah Mada seperti Steve Jobs, keras, perfeksionis, namun mampu memadukan disiplin dan visi. Bayangkan seorang Steve Jobs yang keras terhadap timnya sehingga mampu melahirkan iPhone. Gajah Mada pun demikian, dengan ketegasannya membuahkan persatuan. Gajah Mada memimpin dengan iron will atau kemampuan baja yang tak bisa dibeli dengan pujian, harta, bahkan wanita. Kepada Anda yang saat ini sedang memimpin komunitas atau organisasi apapun, belajarlah dari Gajah Mada tentang visi yang jelas dan disiplin, walaupun tidak selalu disukai, tetapi tahu arah sejarah yang dicita-citakannya. Berbeda dengan Gajah Mada yang mempersatukan bangsanya lewat kekuatan militer, Nelson Mandela mempersatukan bangsanya lewat kekuatan moral yang tak biasa. Ketika keluar dari penjara rezim apartheid selama 27 tahun, Nelson Mandela tidak menuntut balas tetapi memaafkan. Begitu juga saat memimpin bangsa Afrika Selatan, Nelson Mandela menuju rekonsiliasi. Nelson Mandela paham, membalas hanya akan memperpanjang luka, dan dari Nelson Mandela kita belajar bahwa seorang pemimpin sejati bukan yang membakar emosi, tetapi yang mampu menjembatani luka sejarah. Oleh karenanya, Nelson Mandela memilih untuk menyembuhkan bangsanya, walaupun banyak yang mengkritik kebijakannya yang terlalu lunak. Namun ternyata kebijakan ini mampu menyelamatkan negaranya dari perang saudara, bahkan membuat bangsa Afrika Selatan berdamai dengan masa lalunya. Nelson Mandela tidak hanya memimpin dengan strategi politik, tapi beliau memimpin dengan kedewasaan jiwa yang membawa healing, sekaligus menunjukkan bahwa pemimpin visioner
tidak hanya berani, tapi juga berhati besar. Tidak hanya cerdas, tapi juga punya hikmah. Pelajaran penting untuk Anda yang saat ini memimpin komunitas, organisasi, atau bahkan keluarga. Rekonsiliasi adalah kata kunci yang kita butuhkan, karena di era kehidupan penuh polarisasi seperti saat ini, di mana orang mudah sekali marah dan cepat menghakimi, maka pengampunan adalah alat politik terkuat ketika digunakan dengan benar. Selanjutnya, kita lompat ke masa kini dan masuk ke tokoh ketiga, Elon Musk. Lahir di Afrika Selatan, tumbuh besar di Amerika. Elon Musk mampu membelah opini publik, tetapi tetap dikagumi karena visinya yang melampaui batas realitas, yang mampu mendobrak semua batasan industri. Elon Musk adalah tokoh yang luar biasa unik, pemimpin eksentrik, kadang kontroversial, tetapi tak bisa disangkal bahwa ia mengubah masa depan. Elon Musk melihat jauh ke depan. Ketika orang masih bingung soal mobil listrik, Elon Musk sudah mendirikan Tesla. Saat orang tertawa mendengar ide koloni di planet Mars, Elon Musk sudah meluncurkan SpaceX. Elon Musk adalah gambaran pemimpin futuristik dan melawan arus. SpaceX, Tesla, Neuralink, semua adalah hasil dari keberanian berpikir gila. Namun, justru dengan kegilaannya, Elon Musk menciptakan terobosan yang luar biasa. Di era digital saat ini, Elon Musk ibarat Thomas Alva Edison yang mempunyai keberanian untuk gagal dan berani rugi demi visi besar. Dan ia menunjukkan bahwa seorang individu dengan visi besarnya bisa mengubah industri secara global. Gaya kepemimpinan Elon Musk penuh kontroversi dan sulit ditebak, kadang otoriter, kadang terkesan arogan, namun tidak bisa disangkal bahwa Elon Musk adalah pemimpin perubahan. Buat Anda yang saat ini terjun di dunia bisnis, startup, atau teknologi, pelajari gaya kepemimpinan Elon Musk. Yang pasti, jangan takut berpikir berbeda dan jangan takut membayangkan hal-hal yang mustahil. Kesimpulan, Gajah Mada, Nelson Mandela, dan Elon Musk hidup pada zaman dengan latar belakang dan tantangan yang berbeda-beda. Namun, ketiganya memancarkan energi yang berasal dari semangat yang sama, yaitu semangat mengubah dunia menjadi lebih baik melalui kepemimpinan dengan visi, bukan dengan reaksi. Bayangkan bila Anda bisa mengambil intisari
gaya kepemimpinan masing-masing tokoh ini selanjutnya Anda racik ulang menjadi formula kepemimpinan Anda sendiri. Tindakan ini bukan sekedar meniru, akan tetapi mengintegrasikan nilai-nilai yang relevan dari masing-masing tokoh dan dipadukan dengan tantangan zaman yang Anda hadapi saat ini. Dari Gajah Mada, Anda ambil nilai disiplin, ketegasan, dan keberanian memikul tanggung jawab besar. Karena Gajah Mada mengajarkan bahwa pemimpin harus kuat mental, konsisten terhadap visi, dan siap menanggung konsekuensi dari keputusan besar yang diambilnya. Dari Mandela, Anda belajar bahwa perubahan sejati bukan hanya pada sistem, tetapi juga di hati manusia. Oleh karenanya, seraplah kebijaksanaan empati dan kemampuan memaafkan. Selanjutnya, ubahlah rasa sakit menjadi kekuatan moral. Pada titik ini, Mandela menunjukkan bahwa hati yang lapang lebih kuat dari tangan yang mengepal. Dari Elon Musk, kita belajar keberanian untuk berpikir di luar kebiasaan dan bermimpi liar. Dengan inovasi radikal, kreativitas tanpa batas, dan tekad untuk membalikkan kenyataan. Elon Musk mengajarkan bahwa setiap inovasi besar pasti lahir dari ketidaknyamanan, ejekan, dan ujian. Tetapi mereka yang tetap teguh akan menjadi pionir perubahan. Pemimpin masa kini dan masa depan harus bisa menggabungkan 3 unsur gaya kepemimpinan ini, yaitu berani bermimpi besar, bertindak tegas, tapi tetap memanusiakan manusia, sehingga bukan hanya pintar, tapi juga punya arah, bukan hanya strategis, tapi juga punya hati, dan bukan hanya realistis, tapi juga punya impian besar. Inilah sosok pemimpin masa depan yang dibutuhkan dunia hari ini, terutama untuk negara Indonesia, sebab Indonesia bukan hanya bangsa besar dalam jumlah, tetapi Indonesia juga besar dalam potensinya. Sebagai penutup, saudaraku, kepemimpinan adalah amanah besar dan bukan soal jabatan atau status, namun soal tanggung jawab dalam membawa perubahan guna membangun masa depan yang dipimpinnya menjadi lebih baik. Apabila hari ini Anda punya tanggung jawab, baik di kelas, di kantor, di rumah, atau di panggung publik, maka Anda adalah pemimpin. Dan pada saat tertentu, coba Anda renungkan, apakah Anda sedang benar-benar memimpin atau hanya mengelola rutinitas? Mari kita akhiri dengan doa. Ya Allah,
Jadikanlah kami pemimpin yang tajam mata hatinya, kuat tekadnya, luas visinya, dan lembut kasih sayangnya. Jangan biarkan kami hanya memimpin angka, tapi tuntun kami memimpin manusia dengan hati yang tak lelah, mencintai sesama, menuju arah yang Engkau ridhoi. Jadikan kami pemimpin yang menuntun, bukan menekan, yang membangun, bukan meruntuhkan. Ingat, pemimpin bukan karena jabatan, tapi karena visi dan misi, bukan ambisi. Visi besar dimulai dari niat yang benar. Jangan hanya jadi penonton sejarah, jadilah penulisnya. Terima kasih telah menyimak topik ini dan matur suwun supportnya. Mari kita bangun generasi pemimpin visioner dari bumi Nusantara untuk dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.